Orang dilihat kualitasnya, bukan banyaknya. Banyak tapi tidak tulus. Banyak tapi sedekah kita justru ingin menindas. Banyak juga sedekah tujuannya supaya orang ini bisa kita kendalikan. Makanya dalam Al-Quran tidak boleh itu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kita beri sedekah supaya suatu saat kita mau tekan dia dengan ungkit-ungkit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin mukminat dan mustadafin, Ramadan mengajarkan kita banyak hal. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan ini adalah berbagi dalam bentuk sedekah dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita ingin mengajak pemirsa untuk sama-sama berbincang dengan salah satu tokoh Ustadz yang cukup kita kenal. Ya, telah hadir bersama saya Ustadz Muhsin Labib. Ya, kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya, ini sebuah bagian buat saya karena selama ini saya adalah orang yang membanggakan antum, menjadikan antum sebagai figur buat saya. Duduk bersama antum ini sebuah kebanggaan. Tentunya bukan cuma saya, pasti saya yakin juga orang-orang lain juga cukup suka dengan antum dan selalu mengikuti ceramah-ceramah antum dan pelajaran-pelajaran antum. Ya Ustadz, di bulan suci Ramadan ini hal yang kita bisa ambil hikmah, kita petik. Nah, salah satu yang sering kita lihat ketika Ramadan tiba adalah orang mengeluarkan sedekah. Orang menganjurkan untuk mengeluarkan sedekah. Nah, kira-kira dalam pandangan agama itu seperti apa, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Muammar yang telah berbaik sangka kepada saya. Ya, saya biasa aja, tidak seperti yang, tapi itu doa dan semoga itu bermanfaat buat saya apa yang Anda sampaikan tentang saya. Tentang sedekah, memang kebanyakan orang itu membatasi pengertian sedekah sehingga orang-orang menurut mereka sedekah itu hanya milik lapisan tertentu, kelompok menengah ke atas, seolah-olah kewajiban sedekah itu hanya peluang pahala bagi mereka yang memang mampu secara ekonomi. Seolah-olah agama ini terbagi dalam dua kelompok mapan, kelompok goyang, gitulah, kelompok lemah. Padahal sebetulnya dalam segala hal, dalam segala ritual kebaikan itu tidak dibedakan berdasarkan status ekonomi, tidak didasarkan pada strata ekonomi, tapi tergantung pada keikhlasan, dedikasi, ketulusan, motivasi yang kuat untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah sedekah. Karena itu banyak orang menganggap sedekah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Itu karena tidak melihat sedekah sebagai sebuah pemberian, berbagi, kebaikan berbagi, kepedulian secara komprehensif, tidak melihatnya secara holistik, tidak melihatnya secara luas. Seolah-olah itu hanya kebaikan yang bersifat kuantitatif. Nah, karena bersifat kuantitatif, yaitu berkaitan dengan jumlah, dengan angka-angka. Padahal mestinya sedekah itu bisa dilihat dari dua aspek. Aspek kuantitas, aspek kualitas. Justru aspek kualitas itulah yang harusnya diutamakan dalam agama. Karena kualitas itu
terkait dengan sesuatu yang bersifat abstrak, yang tidak terindrakan, sesuatu yang sifatnya sakral, itu kan kualitas. Keimanan itu kualitas, ketakwaan itu kualitas. Dan mestinya sedekah juga tidak dibatasi hanya pada dimensi kuantitasnya, justru pada dimensi kualitasnya. Kalau kita melihat sedekah secara kuantitatif, ya memang kesannya hanya orang-orang yang punya kelebihan modal, punya kelebihan uang, punya harta yang berlimpah baru bersedekah. Padahal seperti kita sering dengar dalam riwayat-riwayat, senyum untuk orang lain saja sedekah. Mengapa senyum saja bersedekah? Itu karena senyum itu produktif, bisa membuat orang produktif. Orang yang awalnya lemes, merasa sendirian, orang yang putus asa, ternyata dia mendapatkan respon positif dari orang lain sekedar menyapanya. Sekedar menarik ujung bibir saja itu bisa bersedekah. Mengapa? Karena itu ada pemberian, ada sesuatu yang dibagi kepada orang lain, memberikan optimisme, menghilangkan rasa kesendiriannya, dan justru karena itu dia menjadi produktif. Akhirnya dia, ternyata peluang untuk menjalin hubungan, untuk berkomunikasi lebih luas, sehingga dengan itu kesempatannya untuk bertahan hidup bahkan meningkatkan pendapatan juga lebih besar. Bayangkan kalau orang ketemu aja dengan semua orang itu merengut. Bukan hanya merengut, kadang-kadang ditunjukkan sikap dan perilaku yang negatif. Ya, orang yang mau kreatif jadi hilang. Orang yang mau optimis menjadi pesimis, justru sebaliknya. Dan dia menebarkan aura negatif, katanya begitu. Tapi dengan senyum, tidak hanya senyum, menanyakan keadaannya, menyambutnya. Itu kan sesuatu yang positif. Makanya ada ayat surat yang terkenal, kalau kita pernah dengar, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu sebuah ayat surat yang menganjurkan kepada kita untuk jangan pelit hanya dengan menarik ujung bibir saja. Kok pelit? Jangan pelit hanya untuk menunjukkan wajah segar. Makanya kalau kita berkunjung ke orang, mengapa kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit? Itu karena banyak orang yang merasa kehilangan, banyak orang yang kemana kamu tidak pernah hadir, ternyata kamu sakit, semoga itu memberikan obat lebih ampuh daripada obat yang diberikan oleh dokter. Memberikan spirit buat dia. Ya, dan itu kalau dia hanya diberi obat, tapi dia juga tidak punya kehendak untuk memperbaiki diri, dia tubuhnya tidak akan merespon obat-obat itu. Nah, maka itu mengunjungi orang sakit, menjenguk orang yang sakit, membesarkan hati orang yang terpuruk, itu sedekah kualitatif. Karena dengan itu dia justru bisa menjadi produktif. Nah, banyak orang menganggap sedekah itu sebagai sesuatu yang bersifat kuantitatif. Ini persoalannya. Maka dari itu, sedekah termasuk salah satu ajaran agama yang sering dizalimi, terabaikan. Ya, menarik ketika antum membagi sedekah itu menjadi dua. Nah, ada orang-orang yang kemudian merasa takut ketika mengeluarkan sedekah. Artinya secara logika manusia, ketika dia punya uang 100.000, kemudian dia mengurangi 10.000 membagi, artinya secara matematika manusia bahwa uangnya akan berkurang. Nah, ketakutan semacam inilah yang kemudian membuat orang untuk memilih uang terkecil yang ada di kantongnya ketika ingin mengeluarkan sedekah. Nah, bagaimana ketika antum tadi berbicara bahwa sedekah itu adalah bicara tentang kualitas, bukan masalah nominal. Ini gimana? Iya, ya itu justru salah satu efek dari cara pandang, mindset yang membatasi sedekah hanya pada pemberian nominal, kuantitatif, angka, jumlah. Akhirnya dia merasa tidak berhak atau takut berkurang. Padahal sebetulnya
Makanya kita pernah dengar, mana qasamalun min shadaqah. Disebutkan ada hadis yang cukup populer, tidak berkurang uang dengan sedekah. Bal yazdad. Ini hadis menunjukkan bahwa kualitas itu lebih besar daripada kuantitas. Memang secara kuantitatif berkurang. Jangan kemudian setelah kita sedekah kemudian kita cek saldo kita. Enggak, pasti akan berkurang. Banyak orang memahaminya itu secara literal. Seolah-olah begitu kita mengeluarkan sedekah, kita langsung cek saldo kita. Ya pasti berkurang dong uang yang kita keluarkan. Tapi yang berkurang kuantitasnya. Sebaliknya yang bertambah adalah kualitasnya. Kualitas ini apa berefek terhadap kuantitas? Sangat. Artinya dengan dia mengeluarkan sedekah, dia merasa bebas dari rasa bersalah. Dia merasa nyaman karena dia bisa membantu orang lain. Feeling hero. Dia merasa ikut berguna bagi orang lain. Kadang kita minta bantuan kepada orang bukan karena kita tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi justru ingin memberikan efek kepada orang ini bahwa Anda berguna. Padahal kecil yang bisa kita lakukan, tapi kita minta bantuan dia. Itu sedekah. Nah, uang yang kita keluarkan memang berkurang. Kalau kita membatasi makna sedekah hanya pada pemberian bersifat kuantitatif, dia mungkin akan membatasi diri. Kalaupun harus mengeluarkan uang itu, uang yang tidak berefek. Ya, tidak ada pengaruhnya. Nanti juga keluar uangnya. Atau kalau kita mau sedekah baju yang sudah jelek, yang kita tidak mungkin pakai. Itu bukan sedekah, itu tempat sampah. Mengurangi beban. Bersih-bersih rumah. Nah, itu bukan sedekah. Karena apa? Tidak didasarkan pada upaya untuk berbagi. Yang penting ini berbagi. Ketika berbagi berarti apa yang dia dapat, ya orang lain juga mendapatkan. Nah, kalau kita makannya sudah hampir busuk, kita kasihkan orang, ini bukan sedekah. Dia memang mau cari tempat pembuangan sampah. Nah, kita jangan sampai sedekah itu hanya dipahami secara kuantitatif supaya tidak ada perilaku-perilaku demikian ini. Caranya, aku dengan mengeluarkan uang, aku kehilangan stres. Hilang stres. Aku merasa nyaman. Dan akhirnya justru membuat aku produktif untuk menghasilkan uang yang jauh lebih besar daripada itu. Ini pertama. Kedua, kan perbuatan baik kita itu kualitas. Orang dilihat kualitasnya bukan banyaknya. Banyak tapi tidak tulus. Banyak tapi sedekah kita justru ingin menindas. Banyak juga sedekah tujuannya supaya orang ini bisa kita kendalikan. Makanya dalam Al-Quran tidak boleh itu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kita beri sedekah supaya suatu saat kita mau tekan dia dengan ungkit-ungkit. Makanya kalau kita mau nerima sedekah, lihat dulu. Ini orang ini niat sedekah atau kan niat invest. Loh, kalau invest bisnis. Tapi kalau sedekah ya sedekah. Anda jangan kemudian bertanya kemana uang yang dipakai. Anda tidak punya trust. Makanya syarat utama untuk melakukan sedekah adalah trust. Karena kita mempercayai orang itu. Nah, bagaimana munculnya trust? Ya, kita harus verifikasi. Kita harus punya pengetahuan. Jangan utamakan antara orang dan kelompok. Nah, ini misalnya salah satu cara supaya sedekah kita itu efektif. Sebetulnya kalau ikhlas, ya tidak akan hilang. Tapi keikhlasan ini juga bertingkat-tingkat. Ada keikhlasan yang dasarnya ya, tidak mau kerja keras. Ada keikhlasan yang benar-benar didasarkan pada kerja keras, keseriusan. Nah, dia ingin apa yang dia sedekahkan itu benar-benar berguna bagi banyak orang. Bahwa itu akan diterima di sisi Allah, it's okay. Selama dia ikhlas, sudah pasti. Tapi yang di dunia ini juga kalau bisa berguna. Maka dari itu, siapa penyalurnya? Siapa orang yang diberi amanat? Itu juga harus tahu. Nah, biasanya kalau kelompok, itu lebih bisa dipercaya daripada perorangan. Bukan berarti kalau orang, berarti dia tidak bisa dipercaya. Tapi kita lebih menjamin karena ada saling mengawasi. Apalagi kalau kelompok kemudian diformalkan. Dilegalkan. Ada institusinya, ada lembaganya, ada prosedur, ada struktur, ada sistem yang dengan itu transparansi terjamin. Kemudian program-programnya juga bisa dilihat. Kemudian juga kita bisa melaporkan tanpa harus diminta. Penyedekah tidak perlu minta laporan. Tapi orang yang diberi amanat, kalau dia punya ketulusan, punya dedikasi, dia akan melaporkan. Nah, itu yang sehingga apa yang kita lakukan selain itu diterima di sisi Allah, itu juga kita ingin berkembang. Maka disebutkan wa amma ma yanfa'un nas
Fayamkuthu fil ard, apa yang berguna bagi banyak orang itu akan lestari. Lestari itu artinya kita akan melihat kenyataannya dalam program-program yang bisa menyerap banyak. Areanya makin banyak. Orang-orang yang mendapatkan manfaatnya juga makin banyak. Tapi kalau cuma ngasih makan orang, ya orang itu makan saja. Tapi kalau memberikan sesuatu, uang yang dikumpulkan dari niat memberi makan untuk satu orang, itu dikumpulkan kemudian menjadi sebuah bidang kerja, usaha, atau modal yang kemudian itu bisa berkembang. Ini kan bisa mengasih makan banyak orang. Satu kali dengan banyak kali, itu kan berbeda. Jadi menurut saya, kalau kita punya pandangan yang cukup luas tentang makna sedekah, yang sedikit uangnya tidak harus menutup diri untuk tidak bersedekah, dan yang punya kemampuan untuk bersedekah tidak hanya menganggap banyak tapi tidak berkualitas. Kualitas itu apa? Tadi itu, siapa penerimanya, bagaimana ini akan sampai, itu juga kualitas itu terikat pada aspek itu juga. Ya, menarik Ustaz. Mungkin poin terakhir di bulan Ramadan ini, bulan di mana orang-orang berbondong-bondong untuk mendapatkan sajian Ramadan, itu apa pesan antum sekaitan dengan sedekah? Ya, bulan Ramadan bukan hanya puasa diwajibkan di situ. Memang salah satu yang utama di bulan suci Ramadan adalah puasa. Tapi puasa itu menjadi sempurna, menjadi punya nilai yang lebih luas dari sekedar melakukan sesuatu yang diwajibkan, harus dilengkapi dengan beberapa kewajiban-kewajiban. Salah satunya sedekah. Jangan lupa, sedekah itu pengertian secara luas, itu mencakup yang wajib dan yang sunnah. Banyak orang menganggap kalau sedekah itu sunnah. Oh, jangan lupa, Al-Quran menggunakan kata sedekah untuk yang wajib juga, untuk yang sunnah juga. Nah, salah satu sedekah yang wajib pada bulan suci Ramadan, atau menjadi pelengkap dari puasa pada bulan suci Ramadan adalah sedekah yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini meliputi semua orang. Selama dia bisa bertahan hidup dengan apa yang dia miliki, dia diwajibkan untuk bersedekah sebagai pelengkap bagian terakhir dari ritual puasa. Itu yang wajib. Sedangkan ada lagi sedekah yang tidak wajib. Yang kita lakukan ngajak orang berpuasa, dan itu pahalanya mengajak orang untuk berbuka puasa, mengajak orang untuk ya banyak yang bisa dilakukan. Makanya alhamdulillah kalau kita lihat bulan suci Ramadan di jalan raya, di masjid, di tempat-tempat orang berbagi sedekah, dan itu sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi sedekah kualitatif, yaitu ia membantu lembaga-lembaga yang memang konsen di situ. Ada relawan-relawan yang bekerja di situ untuk supaya bantuan-bantuan kecil ini, meskipun secara kuantitatif kecil, tapi dia bisa menjangkau banyak orang. Mengapa? Karena di-manage secara baik, dikelola secara profesional, dan punya pertanggungjawaban secara organisatoris. Saya kira perlu kita memperluas makna sedekah secara kualitatif dan secara kuantitatif. Ya, kalau antum melihat sekarang ini, apakah sudah ada banyak atau masih kurang orang-orang yang menyalurkan sedekahnya ke, tadi antum kan membagi, ada lembaga, ada perorangan, ada kelompok. Nah, kalau antum dalam pandangan antum sekarang ini, apakah ada lembaga-lembaga itu sudah cukup banyak atau kurang? Ketika sudah ada, apa bentuk support kita terhadap lembaga-lembaga semacam ini? Ya mungkin banyak ya, tapi apakah kita bisa trust, itu kan perlu kita verifikasi. Kita lihat lembaga banyak mungkin ya, tapi yang benar-benar akan sampai kita lihat programnya. Kita kemudian juga bisa verifikasi langsung untuk melihat siapa orang-orangnya, bagaimana program ini dijalankan. Saya kira kita tetap bisa bersedekah secara perorangan terhadap orang-orang sekitar kita. Kita tidak bisa abaikan itu. Dan itu perlu semacam anggaran. Setiap dari kita perlu melakukan 3 sedekah itu. Jadi sedekah perorangan kepada orang sekitar. Kita tidak menunggu lembaga untuk mengatasi orang meminta uang. Untuk makan, masa kita akan urus ke lembaga? Nggak mungkin. Tapi juga ada kelompok tertentu yang memang kita memerlukan bantuan. Tapi kita tidak mungkin akan bisa memberi banyak satu kelompok.
Nah, itu yang menurut saya perorangan dan kelompok harus diatasi oleh lembaga. Nah, lembaga inilah yang akan melihat apakah benar. Sebab sebagian orang juga memanfaatkan sedekah gitu. Sekali kali sedekah, besok sedekah, akhirnya yang menjadi petugas seolah-olah setiap bulan minta kepada kita. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan dan itu tidak boleh dilakukan supaya tidak mubazir. Kalau pahalanya seperti saya katakan Tetap. niat apapun tetap akan sampai, tapi tidak cukup. Dia harus punya kepastian bahwa ini akan menyebar dan lebih banyak lagi yang merasakan. Dan itu ada kaitannya dengan pahalanya. Pahalanya lebih banyak kalau yang merasakannya lebih banyak. Nah, karena kebanyakan orang masih membatasi makna sedekah itu secara kuantitatif, kayaknya pada bulan suci Ramadan ini kita perlu memperkuat wacana tentang sedekah kualitatif supaya tidak salah sasaran dengan mengutamakan penerima, penyalur sedekah baik yang wajib maupun tidak ini melalui lembaga-lembaga yang profesional. Dan tidak boleh membatasi sedekah hanya karena sedikit, karena ukurannya bukan sedikit. Sedikit apapun dia tetap nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala selama ikhlas, selama tidak dibarengi dengan tujuan untuk mengganggu atau tujuan menindas atau mengungkit-ungkitnya. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Ustaz Habib atas waktu dan penjelasan yang luar biasa. Ya. Mukminin, mukminat dan Ustaz Afin, kita sudah sama-sama mendengar penjelasan dari Ustaz Muhsin Labib. Jadi bahwa sedekah itu kita tidak batasi dengan beri kepada orang atau kelompok atau lembaga. Tadi beliau menjelaskan ada 3. Kita bisa memberikan kepada orang, kepada kelompok dan lembaga. Jadi itu terpulang kepada kita. Tapi ketika kita ingin menyedekahkan uang kita, kita harus memiliki trust ketika kita menyalurkan dana kita atau sedekah kita kepada sebuah lembaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.